Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Yulina Sari Cahyaninggolan, NIM 934203220 dari kelas Perbankan Syariah 2A, mata kuliah Kuwait Fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang kaidah dari kaidah 1 dan contoh penerapannya. Yang pertama, pengertian al-umuru bimaqasidiha. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Kaidah pertama ini, al-umuru bimaqasidiha, terbentuk dari dua unsur, yaitu lafadz al-umru dan al-maqasid. Terbentuk dari lafadz al-amru dan al-maqsad. Secara etimologi, lafadz al-umuru merupakan bentuk dari lafadz al-amru yang berarti perbuatan dan tingkah laku, seperti ucapan umuru fulan mustaqimah, yang artinya beberapa tingkah laku fulan lurus. Makna dan tujuan niat. Lafal niat merupakan bentuk masdar yang secara bahasa artinya bermaksud atau sesuatu, seperti ucapan niat, saya bermaksud atau disengaja. Secara terminologi fikih, niat adalah kesengajaan untuk melakukan ketaatan dan pendekatan kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan atau dengan cara meninggalkannya. Dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha, dalam lafadz menunjukkan arti umum, mencakup amal-amal duniawi dan amal-amal ukhrawi. Yang kedua, kaidah-kaidah cabang dari kaidah 1 al-umuru bimaqasidiha dan contoh penerapannya. Kaidah yang pertama, la sawaba illa binnayati. Kaidah ini memberikan pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang bukan bernilai ibadah. Baik ibadah mahdah jika dilakukan dengan niat, ibadah tersebut tidak sah karena niat merupakan rukun, maupun ibadah amah jika dilakukan tanpa mensyaratkan niat beribadah, maka perbuatan ke dunia semata tidak mendatangkan pahala. Kaidah yang kedua, niyatu mu'mini khairum min amalihi, yang artinya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Contoh, apabila ada seseorang yang mengalami musibah, kecelakaan, dan kita pada saat berkata pada semua orang akan membantu orang tersebut untuk dibawa ke rumah sakit dan menanggung semua biaya rumah sakit tersebut. Namun kenyataannya, setelah keluarga orang tersebut datang, kita langsung memberikan kwitansi pembayaran kepada keluarga itu agar mengganti biaya tersebut. Oleh karena itu, apa yang diucapkan kita itu tidak sama dengan yang kita lakukan. Maka dalam hal ini, kita membantu dan menolong orang tersebut bukanlah benar-benar ingin membantu, tetapi hanya ingin membangun citra baik di mata orang, agar mendapat sanjungan dari orang lain. Kaidah yang ketiga, ibratu fi uqudi li maqasidi wa ma'ani la li afadi wa ma'bani. Artinya, pengertian yang diambil dari suatu tujuannya bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Contohnya, apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah atau pemberian, tapi akad jual beli dengan segala akibatnya. Kaidah yang keempat, lahtalafa lisanu wa qalbu fal mu'tabaru ma fi qalbi. Artinya, apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati atau diniatkan, maka yang dianggap benar-benar adalah apa yang ada di dalam hati. Contoh penerapannya, apabila dalam hati niat wudu, sedang yang diucapkan adalah mendinginkan anggota badan, maka wudunya tetap sah. Kaidah yang kelima, la yalzamu niyatu ibadati fi kulla juz' innama talzamu fi jumlatin ma yaf'aluhu, yang artinya tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tetapi niat wajib dalam keseluruhan yang dikerjakan. Contoh penerapannya, seseorang berniat melakukan mandi wajib, kemudian orang tersebut ingin berwudu dengan menggunakan niat yang pertama, yaitu niat mandi wajib.
maka hal itu tidak diperbolehkan, sebab dalam dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat saja. Kaidah yang keenam, kullu ma kana lahu aslu fala yang taqilu an aslihi bimujarradin nayati, yang artinya setiap perbuatan asal atau pokok amal tidak bisa dipindahkan dari yang asal karena semata-mata niat. Contoh penerapannya, seseorang niat sholat zuhur, kemudian setelah 1 rakaat dia berpindah kepada niat sholat tahiyat al-masjid, maka batal sholat zuhurnya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Malik. Kasus ini berbeda dengan orang yang sejak terbit fajar belum makan dan minum, kemudian tengah hari berniat saum sunnah, maka sah saumnya, karena sejak terbit fajar belum makan apa-apa. Kaidah yang ketujuh, maqasidul lafdi ala niyati lafidhu, yang artinya maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang yang mengucapkannya. Berdasarkan kaidah ini, maksud kata-kata seperti ini contohnya, hibah, nazar, sholat, sedekah, dan seterusnya harus dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan kata tersebut. Apa yang dimaksud olehnya? Apakah sedekah itu maksudnya zakat atau sedekah sunnah? Apakah sholat itu maksudnya sholat fardu atau sholat sunnah? Kaidah yang ke-8, aimanu mabniyatu ala afadi wa maqasidi, yang artinya sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud. Khusus untuk sumpah ada kata-kata yang khusus digunakan, yaitu wallahi atau demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, dan seterusnya. Selain itu harus diperhatikan pula apa maksud dengan sumpahnya itu. Namun dalam hukum Islam antara niat, cara, dan tujuan harus ada dalam garis lurus. Artinya niatnya harus ikhlas, caranya harus benar dan baik, dan tujuannya harus mulia untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Contohnya seperti apabila seseorang itu berkata bahwa demi Allah saya akan memberikan sedikit rezeki kepada orang yang tidak mampu apabila nanti saya mendapatkan rezeki lebih, dan sumpahnya itu disaksikan oleh orang lain, maka yang dimaksud tersebut ialah dia bersumpah untuk dirinya sendiri agar berbagi kepada orang yang tidak mampu apabila ia mendapatkan rezeki yang lebih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.